Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Jadi untuk Sintret kali ini setiap hari Minggu seperti biasa teman-teman, kita akan live selama 1 jam, kurang lebih 1 jam. Apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama kita bahas tentang review analisa 1 minggu yang lalu. Nah, setelah review, baru kita akan masuk ngelihat kira-kira yang perlu kita perhatikan dalam minggu ini tuh dari news-news apa. Yang kedua, yang ketiga, kita akan coba analisa beberapa pair untuk 1 minggu ke depan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau request pair boleh untuk 1 minggu ke depan kira-kira apa, ntar kita coba analisakan untuk 1 minggu ke depan. Gitu. Oke, sebelumnya satu lagi info buat teman-teman yang minggu kemarin kita nggak ada live teman-teman karena ada masalah kendala teknis. Tapi nggak masalah, karena ada kendala teknis kami tetap saya bikin video teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek aja kemarin analisanya gimana, kemarin tuh apa aja yang harus diperhatikan di YouTube-nya Sintret gitu. Buat teman-teman yang belum subscribe boleh subscribe dulu. Oke, yang pertama kita coba review dulu teman-teman ya untuk 1 minggu ke belakang. Gimana sih hasil analisanya kita? Jadi saya akan selalu share di Discord teman-teman. Kenapa share di Discord? Sebenarnya ini kita lagi masa peralihan juga sih dari Telegram ke Discord. Karena kan memang rata-rata banyaknya di Telegram teman-teman. Tapi kenapa kita pengen pindah ke Discord? Karena di Discord ini sebenarnya lebih rapi sebenarnya ya. Lagi coba bikin-bikin juga bentar. Sebenarnya kalau di Discord tuh lebih rapi teman-teman. Jadi kayak ini ntar cek aja di Discord-nya. Kalau yang belum join boleh join. Kalau yang udah join ya teman-teman tahu lah. Di sini ada weekly forecast, ada discuss, ada VIP sinyal. Jadi yang untuk analisa ya tempatnya di tempat analisa gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau discuss nggak usah tumpuk-tumpuk lagi gitu. Oke, ini kita coba cek untuk weekly forecast-nya dulu ya teman-teman. Untuk minggu kemarin. Nah ini yang minggu kemarin teman-teman. Nih coba. Kok. Bentar, coba. Saya copy dulu. Kita coba cek. Jadi minggu kemarin pertama tetap saya analisa DXY teman-teman. Karena analisa DXY itu ya kita bisa mengetahui bahwa pergerakan untuk USD itu kemana kira-kira. Karena kan dalam fair forex ini memang mayoritasnya untuk USD ya teman-teman. Dan para trader juga sebenarnya pada trade USD gitu banyaknya. Jadi dengan analisa DXY ya lebih efektif aja sih teman-teman. Kita analisa satu pair bisa buat seluruh pair. Ini teman-teman, untuk minggu kemarin DXY saya menganalisakan bahwa minggu ini dia akan ada penurunan dulu, baru dia ada kenaikan lagi. Nah, kita coba cek ya untuk DXY seperti apa. Nah, oke ini kita lihat di sini dia ada kalau saya bilang di sini dia sideways teman-teman. Sideways, tapi di sini masih bullish trend. Oke, jadi sempat dia turun, sempat dia naik. Ya ini nggak signifikan, tapi kurang lebih skenario seperti ini dan overall benar teman-teman. Coba cek yang kedua. Untuk minggu kemarin saya nggak terlalu banyak analisa juga. Yang kedua untuk XAUUSD. Minggu kemarin ada yang trade XAUUSD. Sebenarnya XAUUSD itu bagus banget buat kita entry sell. Pak Chandra kalau nggak salah ya. Pak Chandra ya, entry SAU. Nggak ada Pak, nggak mau. Jadi SAUUSD saya lihat memang dia tidak berhubungan dengan USD. Berarti di sini saya lihat bahwa USD-nya tidak terlalu berdampak terhadap emas, teman-teman. Jadi memang emasnya yang sangat sangat lebih kuat daripada USD untuk minggu kemarin. Kita lihat si SAU itu seperti apa. Nih, kalau teman-teman ngelihat hasil
forecast minggu lalu, teman-teman mungkin bisa ambil sell di antara 84 sama 93, dan ini kena teman-teman. Ini kena. Jadi kena, kalau alasannya udah dijelasin di live-nya kami, bukan live, sorry, record-nya kami untuk minggu lalu. Teman-teman bisa tonton lagi kalau misalkan mau tahu alasan-alasannya. Tapi intinya ini sangat benar ya, sangat benar untuk SAUUSD. Oke, selanjutnya Euro USD yang ketiga. Oke, ini yang ketiga Euro USD. Sebenarnya karena kemarin berbau USD semua, teman-teman, analisanya, jadi kurang lebih harusnya hampir sama. Dan analisa saya juga kurang lebih hampir sama sih, mirip-mirip lah. Ini juga Euro USD ini lagi bearish kan. Kebetulan saya nggak lihat lagi sih hasilnya seperti apa karena saya nggak trade Euro USD. Dan ini dia mirroring DXY aja teman-teman, kita lihat ya. Kalau DXY-nya tadi dia kayak head and shoulder, tapi tetap dia lagi sideways, dan Euro USD-nya pun seperti inverted head and shoulder. Oke. Jadi analisanya gimana? Analisanya ya kalau untuk Euro USD sama DXY ya balance lah, maksudnya dia salah enggak, bener juga enggak terlalu bener teman-teman, tapi ya itu analisa teman-teman, nggak ada yang 100% bener, tapi gimana caranya kalau misalkan kita bisa cari peluang sell ya lebih baik kita cari, bukan peluang sell, sorry, peluang entry lebih baik gitu. Oke, jadi itu aja teman-teman review analisa minggu kemarin. Jadi ada 3 pair yang saya analisakan, DXY, XAUUSD, dan Euro USD. Jadi sebenarnya overall benar teman-teman. Cuman balik lagi sama teknik entry-nya teman-teman sendiri gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang sudah tahu atau yang belum tahu, saya infoin lagi bahwa Simtrade menggunakan simple strategi teman-teman. Jadi kita nggak pakai strategi yang sulit-sulit. Kita pakai basic teknikal aja teman-teman. Karena kenapa? Ini saya sedikit sharing juga karena Simtrade sebenarnya ingin mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa trading itu nggak perlu yang ribet-ribet. Trading dengan simple aja bisa. Tapi yang sebenarnya mempengaruhi dalam dunia trading itu bukan teknikal sebenarnya, mempengaruhi besar ya. Kalau buat kami yang mempengaruhi besar adalah psikologis dan money management. Kalau misalkan teman-teman penasaran ya teman-teman bisa ikut kelasnya Simtrade deh. Jadi kita akan bisa kupas tuntas sampai dalam biar teman-teman nggak keliru. Oke. Ini untuk DXY teman-teman. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 26 ya, tanggal 26. 26 belum closing monthly ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang tanggal 26 berarti belum closing monthly, teman-teman. Jadi kalau kita analisa dari weekly, karena minggu kemarin closing weekly, kita coba cek ya. Kita lihat bahwa DXY weekly trend-nya dia bearish. Cuma di sini dia lagi sideways, teman-teman. Sideways yang mengarah dia ingin membreakout resistennya. Kita lihat ya. Di sini dia ada sideways ingin membreakout resisten, dan kita lihat satu minggu kemarin untuk DXY atau untuk USD di sini ada kebimbangan. Kita lihat di sini adalah candle spinning top, teman-teman. Jadi di sini ada keraguan-raguan. Untuk DXY sendiri power untuk bullish-nya nggak ada. Ada tapi kecil. Saya nggak bisa bilang nggak ada ya. Ada tapi kecil. Di sini kita lihat body candle sedikit. Di sini rejection ke atas atau rejection bullish dan rejection bearish itu sangat besar, teman-teman. Dan di sini juga ada area resisten weekly. Nah, teman-teman, kalau misalkan weekly minggu ini dia bisa breakout, maka artinya apa? Artinya DXY atau USD akan menguat, teman-teman. Dan yang saya dapat informasinya bahwa DXY atau USD sendiri sih belum ada tanda-tanda pelemahan ya, teman-teman. Karena kan
isu yang paling kalau misalkan ada isu-isu mungkin DXY bisa tiba-tiba menguat atau tiba-tiba melemah seperti kemarin lah, masih ada kebimbangan. Cuman untuk USD sendiri sebenarnya sekarang dia lagi bagus teman-teman, atau dia lagi bullish, lagi kuat-kuatnya. Dan yang saya tahu Amerika akan mengadakan atau melakukan tapering teman-teman. Jadi dengan tapering itu membuat dolar menguat. Dan ya paling isu-isu yang lain yang bikin dolar naik turun aja sih teman-teman. Oke, kita udah lihat bahwa di weekly DXY sedang sideways atau dia sedang transisi ya teman-teman, transisi mau ganti tren atau mau melakukan penerusan tren. Nah, kita lihat untuk di daily-nya sendiri, di sini dia tertahan lagi teman-teman. Di sini dia tertahan lagi. Dan coba kita lihat dulu ya. Di sini dia masih bullish structure, teman-teman. Bullish structure, ini high, ini low, ini lower, higher high. Di sini dia membentuk higher low. Nah, di sini saya prediction dia breakout, teman-teman. Cuman di sini dia rejection ya. Hari tanggal 23 September dia rejection, tapi tanggal 24 dia masih mulai coba up lagi. Nah, kalau begini gimana? Kalau begini kita turun time frame lagi, teman-teman, untuk melihat gimana sih si DXY ini. Oke, si DXY ini di sini ada pola pattern descending ya, akhirnya dia naik lagi. Terus di sini juga ini pola pattern, saya bilang pola pattern yang kurang sempurna. Di sini dia ingin membentuk entah ascending, entah broadening ya, entah broadening. Saya nggak tahu. Di sini dia masih sedikit bingung saya lihat. Tapi kalau untuk prediction-nya ya untuk minggu ini bisa dia terombang-ambing lagi di area sideways dia, teman-teman. Nah, selama dia nggak membreakout area ini, sebenarnya dia masih bullish, teman-teman. Sorry, yang ini ya. Ini kan low yang terakhir, selama dia belum membreakout ini ya masih bullish. Dan kita lihat ya, teman-teman, bahwa di sini ada area yang di breakout dan dia hanya retest, teman-teman. Saya ekspektasikan bahwa minggu ini dia akan ke area sini aja, teman-teman, untuk ngetes sekali lagi atau untuk retrace ya, teman-teman. Untuk retrace baru dia naik lagi kurang lebih sampai area sini. Ini untuk DXY, teman-teman. Jadi analisa saya seperti ini. Untuk DXY, yang selanjutnya saya akan menganalisa XAUUSD, teman-teman. XAUUSD, nah ini lanjutan yang kemarin, tapi kita coba buka dari weekly ya. Nah, ini saya melihat tren dari 10 Agustus, teman-teman ya. Jadi jangan sampai, ya saya nggak tahu teman-teman, ada yang mungkin analisa dari weekly, ada yang analisa dari monthly. Kalau misalkan saya nggak bilang saya analisanya dari sini, teman-teman bisa ngomong ini masih bullish, teman-teman. Tapi kalau saya menganalisa dari sini, ini lagi bearish, teman-teman, untuk XAUUSD weekly ya. Nah, ini kita lihat bearish trendnya. High low, lower high, lower lower high, lower low. Nah, di sini dia belum bisa breakout. Saya lihat di sini dia sedang sideways, teman-teman, di weekly-nya. Nah, di sini dia membentuk apa namanya tuh? Descending triangle. Descending triangle dia kemungkinan ini bilateral pattern. Saya nggak tahu dia akan breakout kemana. Kita tunggu dia breakout aja. Tapi untuk weekly di sini dia masih bear. Oke, lanjut untuk daily-nya. Kita lihat daily-nya juga masih bear, teman-teman. Kita lihat ya, ini high, ini low, lower high, lower low, lower high. Nah, ini potensial lower low. Oke. Dan ini jelas sekali, teman-teman, kalau kita ngelihat time frame H4. Ini jelas sekali, ini jelas sekali. Nah, ini high, ini low, lower high, lower low. Nah, ini udah jadi lower high, teman-teman. Hapus dulu ya. Kita hapus, nih kita hapus. Nah, ini dia udah jadi lower high, teman-teman. Nah, dia akan kemana? Saya expect untuk minggu ini ya. Kembali DXY akan menguat, saya lihat ya. Jadi
saya lihat dia akan langsung turun teman-teman. Tapi nggak tahu, kita coba cek aja nanti ya. Tapi prediction saya dia akan membentuk lower low teman-teman. Gitu, karena ini masih turun banget. Oke, satu lagi saya akan coba analisa untuk Euro USD. Sorry, USD CHF. Karena saya tadi lihat USD CHF ini menarik teman-teman. Tetaplah kita coba analisa dari weekly. Weekly-nya sebenarnya lagi bear teman-teman. Cuman dia ini udah breakout. High low, lower high, lower low. Ini breakout, retrace. Retrace, naik ya. Berarti lagi bullish untuk weekly-nya. Tapi di sini dia ada 1 minggu kemarin dia bullish kuat, setelahnya dia bearish. Saya pikir untuk weekly dia hanya retrace teman-teman. Oke, ini kita coba cek daily-nya. Coba kita panen weekly ya. Di area teman-teman lagi hujan nggak ya? Karena di area saya lagi hujan teman-teman. Saya di Bandung. Mungkin ada yang dari luar kota. Udah mulai musim hujan sekarang. Sepatan, Sepatan. Sepatan tuh daerah mana Pak ya? Jakarta hujan. Iya, mulai hujan ya Pak ya. Oh, Tangerang. Tangerang nggak hujan. Bagus deh. Tapi hujan juga bagus ya buat rezeki. Banyak yang ngomong. Oke, ini kita coba cek. Ini daily-nya seperti ini teman-teman. Kita cek dari sini aja. Mulai musim hujan. Hati-hati. Jaga kesehatan. Nah, ini breakout teman-teman. Oke, berarti USD CHF. Boleh Pak ke Bandung. Ini kita lihat bahwa di sini ada head and shoulder turun, naik lagi, ada pola pattern lagi, naik lagi. Saya expect sih dia masih naik ya. Kalau misalkan kita turun H4 nih, kita coba, kenapa tadi, sorry, ada kesalahan. Ini bukan H4 nih, daily. Teman-teman ya. Nah, ini baru H4 teman-teman. Ini kita lihat H4 bahwa dia juga lagi bullish H4-nya. Ini low, ini high, ini higher low. Ya bener ya ini. Low, high, lower low. Low, high, higher low. Di sini dia harus breakout ini, higher high. Oh, ini ada potensial dia breakout di sini, naik ke atas. Berarti ini saya salah gambar nih. Nah, breakout. Oh, oke. Berarti low terakhir bukan di sini. Low terakhir di sini ya. Cuman kita lihat di sini dia ada beberapa support. Karena banyak support begini, ini ambil aja yang paling kuat sih. Saya pikir antara di sini atau di sini. Ini kan lihat, ini support kuat banget. Bukan kuat ya, apa namanya tuh, support yang di respect lah. Kurang lebih area ini sih. Kalau saya lihat secara structure ya teman. Dan nah ini saya lihat di sini ada area juga, area support.
Saya pikir kalau misalkan dia nggak bisa breakout, dia akan naik, teman-teman. Tapi saya expect dia naik, teman-teman, untuk USD CHF. Gitu. Pak Aswin orang Bandung ya. Bahasa Sundanya lancar banget. Oke. Nah, itu jadi beberapa peri saya. Kita udah setengah jam. Ntar ya, coba cek dulu. Cek chat. Tadi ada beberapa, ada request ya. Ada request. Pak Chandra request 2 pair. Pak Aswin 1 pair. Oke. Oke. Ntar tambahan 3 pair. Nah, sebelum kita masuk ke pairnya. Nah, teman-teman, saya pengen ajak teman-teman kita coba cek Forex Factory dulu, teman. Kebetulan saya lupa sih sebenarnya. Tadinya mau saya cek pertama. Cuman nggak apa-apa. Kita coba cek. Kenapa perlu cek Forex Factory? Sebenarnya saya juga nggak terlalu, ini ya teman-teman, nggak terlalu memperhatikan detail, nggak, teman-teman. Tapi seenggaknya saya coba ngelihat sekilas, teman-teman. Kurang lebih itu market akan ada apa sih dalam 1 minggu ini, atau akan berita-berita apa yang kurang lebih akan menggerakkan market, teman-teman. Kurang lebih seperti itu aja sih, teman-teman. Karena news ini lebih follow teknikal, teman-teman. Tapi kalau misalkan newsnya nggak sejalan dengan teknikal, biasanya dia hanya retrace biasanya. Dan kebanyakan saya lihat newsnya tuh follow teknikal, teman-teman. Oke, hari Senin tanggal 27 ya. Hari Senin tanggal 27 ada USD FOMC member. Bentar ya. Oh, ini 7 jam 7 malam. Oke. Berarti pagi-pagi di US. Ntar ini bisa dicek aja FOMC member speaker ini ada apa. Oh, ini ada ini ya, core durable good order. Ini saya lihat dia akan melemah. Ini sekilasnya teman-teman, biar kita tahu aja. Terus FOMC, oh ini FOMC lumayan banyak kayak dari jam 7 sampai jam 11. Jadi teman-teman harus hati-hati aja. Karena di sini akan ada volatility yang cukup tinggi. Saya lihat mungkin ada isu-isu yang bisa ngegerakin market, ya hati-hati juga. Cuman kayaknya Senin ini seru sih kalau misalkan kita dapat setup yang bagus. Kita trading di mungkin M15 atau M5, teman-teman bisa cari-cari di sana. Kayaknya dapat hari Senin. Kayaknya dapat. Target 1/2, it's okay. Karena kita lihat volatility-nya sebesar ini ya. Memang ada beberapa berita yang akan menggerakkan market, tapi saya pikir bahwa USD dia tetap akan menguat sih. Tapi ntar kita cek aja ntar ya. Oke. Tadi ada Pak Aswin nih, tadi tanya, Kang Yos nggak ikut? Iya. Kang Yos tadi ikut ya. Dia lagi di jalan. Ini ada teman-teman. Lagi di jalan, jadi belum bisa gabung kayaknya. Tapi nggak apa-apa, dia pantau. Hari Selasa, GBP ya. AM berarti hari Senin malam. Senin malam ada GBP. Ada speaks juga, ada pidato gitu. Ntar ya teman-teman coba cek aja sendiri untuk GBP. Saya nggak tahu sih, nggak terlalu ngikutin GBP. Australian dollar ini dia beritanya menguat, teman-teman. Sebenarnya Australian dollar, just info aja, karena kemarin ada berita yang heboh ya, teman-teman. Berita yang hebohnya tuh lebih ke AS punya utang ke China ya, teman-teman. Itu mah beda lagi ya. Sorry. Australian dollar tuh beritanya karena China ekonominya membaik, Australian dollar juga menguat. Karena kenapa? Karena itu hubungan ekonominya bahwa
penjualan Amerika, salesnya Amerika lebih banyak ke China. Jadi kalau China-nya menguat, Australian dollarnya menguat, biasanya seperti itu. Cuman untuk minggu kemarin ada pelemahan juga, saya nggak tahu sih. Tapi overall Australian dollar sepertinya akan menguat. Itu korelasi atau hubungannya, teman-teman. Oke, di hari Selasa kita lihat kalau berita ini harusnya menguat USD. Oke, hari Rabu. Oh, ini ada FOMC member lagi ya. Pidato terus ya. Rabu juga akan ada pergerakan, berarti kita lihat di sini untuk berita-berita USD yang cukup. Ini USD dengan saya lihat sekilas ini bertanya menguat, teman-teman. Oke, GBP Jepang Yen nih, GBP Jepang Yen saya nggak tahu nih speak pidato ya, itu kalau pidato ya harus dilihat ya, karena kan pidato bisa ngegiring isu opinion, itu sedikit bahaya juga. Oke, terus di hari Kamis China, Jepang, US lagi. Wah, ini US minggu ini rame nih. Banyak volatility yang cukup kuat. Saya lihat ini juga US akan menguat. Oke. Hari Kamis, Euro nggak ada yang dampak signifikan. Oh, USD nih, saya lihat dia akan. Kalau ini balance, teman-teman. Kalau Jumat balance. Oke, jadi teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita perhatiin bahwa minggu ini akan sangat volatile, teman-teman. Karena Senin ada, Selasa ada, tadi tuh Rabu, Kamis, Jumat ada, teman-teman. Jadi harus dicek juga ya, teman-teman. Kalau misalkan mau baca berita boleh. Kalau misalkan berfokus pada teknikal, coba analisa sebaik mungkin, saya saranin ya. Oke, bisa Pak. Oke. Oke, kita masuk ke requestan per teman-teman ya. Coba ini ada beberapa tadi requestan dari Pak Chandra, GBP CHF sama GBP out. Oke. GBP ya, coba. Apa ada saya GBP CHF? Jarang buka GBP CHF, teman-teman. Ini saya analisa cepat aja teman-teman ya, karena ada beberapa pair. Coba weekly. High low, lower high, lower low, lower high, lower low. Berarti untuk weekly dia masih bear. Oke. Terus kita lihat weekly-nya dia bearish, teman-teman. Ini bearish. Bagus, harusnya ada bearish engulfing. Berarti potensial bearish ya, teman-teman. Ini kita coba cek untuk daily-nya. Ini high, ini lower low, lower high, lower low, lower high. Daily ini high, low, lower high. Di sini lower low, di sini lower high. Oke. Saya lihat ini bagus banget kalau misalkan mau sell, teman-teman. Kalau mau sell ya oke aja sih. Ini oke. Memang dia bearish tapi bukan bearish yang signifikan. Kita turun temperan 4. Oh, ini ada, kalau Pak Yos senang dengan liquidity trade.
liquidity trend line. Di sini ada liquidity trend line. Berarti saya expect dia akan bisa turun. Wah, ini bagus, Pak. Wah, mantap nih, Pak Wahu atau Pak Chandra. Kita lihat di sini dia membentuk bearish structure, teman-teman. Bentar. Di sini dia agak granjul sih. Sedikit nyebelin sih. Sini breakout structure. Oke. Ini belum menjadi. Oke. Kalau mau bearish bagus banget. Saya kurang tahu ya tentang karakteristik GBP CHF, tapi saya punya dua analisa, Pak. Yang pertama, jika dia kembali naik ke atas, dia hanya akan retrace sampai kurang lebih area sini, teman-teman. Baru dia kembali turun. Tapi kalau misalkan dia tidak retrace, teman-teman, dia kemungkinan akan turun. Minimal sampai sini. Oke. Paling seperti itu untuk GBP CHF. Tapi sih saya expect dia nyampe sini, teman-teman. Turunnya lebih bawah lagi itu untuk GBP CHF. Tadi GBP AUD ya. GBP AUD. GBP AUD juga saya jarang lihat, teman-teman. Saya biasa lihat GBP Jepang ya. Tapi nggak apa, kita analisa simple aja, teman-teman. Analisa simple aja. Karena semua analisa kita simple. Untuk weekly-nya dia masih bullish. Bullish ya. Oke, dan weekly-nya juga dia kemarin tuh ada candle keraguan-raguan. Spinning top, oke. Nggak masalah, ini breakout structure juga. Oke, weekly-nya aman. Kita turun ke daily, teman-teman. Oh, ini apa nih candle begini? Kita lihat daily, teman-teman. Ini sangat bagus kalau kita lihat ya, ini. Oh, ini high. High. Sini higher low. Oh, ini apa nih candle begini? Aneh nih candle. Oh, high, higher low, higher high. Oke, coba. Jangan ambil swing besar, kita coba ambil swing kecil aja. Oke, kita ambil gini ya. Low, high, higher low, higher high, higher low. Oke, GBP out harusnya turun ya. Kalau saya lihat di sini dia breakout structure. Tuh daily, teman-teman. Dia membentuk bearish structure. Sini potensial higher low. Ini juga ada liquidity trend. Untuk H4. Oke. Oh, kalau saya lihat ini GBP out dia akan turun, teman-teman. Untuk H4 ya. Kita berbicara H4. Di sini dia ada bearish structure juga. Bagus banget. Ini udah breakout. Ini retest ya.
Saya expect dia langsung turun, teman-teman. Ke RSI dulu deh. Intinya ke supportnya dulu. Karena ini kan H4, teman-teman. Kalau H4 biasanya nggak banyak gerakannya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk GBP out, teman-teman. Oke, jadi udah ya tadi untuk GBP CHF sama GBP AUD dari Pak Chandra. Australian dollar USD boleh. Oke, Australian dollar USD ini Australian dollar USD. Saya senang juga, Pak. Kebetulan saya lagi fokusin di sini. Kemarin saya sempat ada analisa sell, cuman nggak dapat. Tapi nggak apa-apa. Karena sebelumnya saya udah dapat, teman. Jadi share info juga bahwa kita VIP SIM trade ya. VIP SIM trade kemarin kita share Australian dollar USD karena bersangkutan aja saya sedikit share. Nah, ini kita sempat share Australian dollar USD tanggal 9/21 hari Senin kalau nggak salah. Atau hari Selasa ya? Hari Selasa kalau dapat 1/3, Pak. Saya share di ini juga sih, share di Telegram juga, saya share di Discord juga. Tapi saya hanya share sedikit dan saya bahasnya di live. Oke, jadi untuk alasan-alasannya semua di live untuk Australian dollar USD. Oke, ini kita coba lihat weekly-nya. Ini kita lihat dia weekly-nya masih bull sebenarnya. Ini bull banget. Ini low. Lower low. Oh, udah bear. Udah bear ya. Belum, teman-teman. Sorry. Dia harus breakout area ini dulu untuk bear. Tapi ini untuk weekly ya. Tapi kalau misalkan dia untuk daily udah bear. Oke, ini kita lihat coba daily-nya. Daily-nya seperti ini nih, high nih. Low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini saya lihat false break, teman-teman. Ya, saya juga sebenarnya masih ragu, cuman saya lihat ini false break. Karena satu candle besar terus tiba-tiba dia dibalikin. Karena Australian dollar USD sebenarnya rada banyak false break saya lihat ya. Saya research dia banyak false break, cuman di sini kita lihat bahwa di daily-nya dia tertahan. Jika di daily-nya tertahan dan dia naik, teman-teman, berarti ini bukan false break, ini breakout. Kita lihat aja akan seperti apa. Saya expect sih dia turun lagi ke bawah karena kita lihat ini untuk daily-nya sendiri dia ada bearish cukup kuat lagi, dia bullish tiba-tiba langsung di bearishin lagi. Nah, ini kita coba cek untuk time frame H4-nya. Ini time frame H4-nya pun masih bearish, Pak. Kita lihat ya, teman-teman. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi untuk Australian dollar USD saya juga nggak banyak-banyak, Pak, ini entryan saya nih. 1/2, 1/2. Tapi ini saya selesaikan biasanya cuma 1 jam. Dan memang nggak banyak sinyal saya, paling seminggu sekali. Untuk satu pair. Gitu. Tapi yang penting kan on point. Oke. Ini kita lihat bahwa kemarin dia reject keras di sini langsung turun banget. Nah, kalau begini sebenarnya kalau misalkan dalam time frame H4 ini bear, teman-teman. Kalau misalkan sekarang kita analisa weekly ya. Sorry, H4 ya. Karena kita analisa untuk seminggu, untuk analisanya akan seperti ini, teman-teman. Analisanya akan tetap turun untuk Australian dollar USD. Saya pikir dia akan breakout dulu. Baru retrace seperti itu. Gitu untuk Australian dollar USD dan masih bear lah ya. Jadi memang yang berbau USD semua akan bearish. Oke, tadi beberapa pair ya analisa untuk minggu depan. Closing monthly banyak news USD. Ya, menarik. Kita bisa cari entrian-entrian menarik. Oke, teman-teman. Jadi ini beberapa yang sudah saya analisakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan
Nggak kerasa udah 45 menit ya. Udah 45 menit, 60 menit. Mungkin kita akan ketemu lagi dengan saya teman-teman di hari Selasa. Mudah-mudahan kita ada ini ya. Kita buka lagi nih yang weekly forecast, ntar kita coba cari-cari lagi apakah bisa entry atau enggak. Ntar kita coba turun time frame lebih turun lagi untuk di hari Selasa. Saya pikir Selasa kita akan dapat entry ya teman-teman. Saya pikir ya, karena melihat dengan news-news yang tadi udah sangat banyak banget. Terus di hari Senin, ntar kita lihat situasi kalau misalkan hari Senin ada hal-hal menarik, ntar coba saya share di Discord ya teman-teman. Terus udah sih paling itu aja. Semoga undesign bermanfaat buat teman-teman untuk 1 minggu ke depan bisa dipakai. Semoga teman-teman juga bisa profit. Terus saya mau infoin juga paling sedikit ya teman-teman. Simtrade punya kelas yang mau belajar dengan Simtrade. Bisa teman-teman, kita buka kelas online sama offline. Kita sharing tentang psikologis, money management, dan teknikal. Nah, mungkin yang belum tahu, dunia trading ini sebenarnya buat kami yang penting itu money management sama psikologi. Karena nggak tahu ya, teman-teman mungkin tahu, tapi banyak orang yang sharing sama kita, banyak orang yang pernah gagal sama kita, biasanya kesalahan mereka terbesar tuh di psikologi sama manajemen. Jadi sebenarnya ini hal penting teman-teman. Dan ini kita akan bahas di Simtrade kelas gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat boleh, teman-teman mau belajar boleh. Nah, kita juga ada sinyal Simtrade sama sinyal Quadrant Academy. Boleh hubungin kami juga kalau misalkan mau sinyal. Tapi tetap tujuan kami tetap edukasi biar gimana caranya kita bisa profit bareng-bareng ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa semakin maju bareng-bareng, dan kita minta supportnya juga buat teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ingin kita terus mengedukasi teman-teman, ya tolong supportnya bantu ya, misalkan masukin orang di Telegram, atau ada yang mau belajar boleh dengan Simtrade. Terus coba bantu subscribe di YouTube-nya, bantu share kalau misalkan kita ada live biar kita makin semangat aja teman-teman. Jadi ya jangan sampai ya, Simtrade hilang. Tapi kalau buat saya sih, kalau Simtrade hilang nggak mungkin teman-teman, karena tujuan kita jelas gitu. Tujuan kita edukasi. Mau teman-teman banyak yang datang, mau teman-teman sedikit, kita tetap edukasi teman-teman. Jadi kalau misalkan hilang ya mungkin enggak ya. Kalau ada kendala-kendala kayak kemarin ya kita pasti gantian lagi gimana caranya, kita tetap edukasi gitu. Kalau misalkan yang lain-lain ya saya nggak tahu ya. Kalau misalkan sedikitan nggak ada orang, tapi tujuan Simtrade jelas lah teman-teman. Tujuan Simtrade jelas, jadi apa yang kita lakuin juga jelas. Oke, paling gitu aja teman-teman buat hari ini. Thank you banget buat yang udah join, untuk Pak Aswin, Pak Chandra, Pak Yos juga yang lagi dengerin, Pak Ros juga, halo. Thank you juga buat semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Thank you semuanya.